Nah, yang paling berbahaya sekarang ini adalah ketika Prof. Amin Rais mulai membawa kita pada isu yang paling sensitif. Minu billahil adzim. Artinya, kira-kira ya, adapun orang yang diberikan kitabnya dari sisi kirinya, maka dia berkata, yaitu pejabat pendosa tadi, wahai alangkah baiknya kiranya bila kitab catatan amalku tidak diberikan padaku pada hari ini, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kematian, itulah yang telah menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sama sekali tidak memberi manfaat pada diriku. Kini telah hilang kekuasaan dariku. Lantas Allah berfirman, tangkaplah dia dan belenggu dia sampai ke lehernya. Kemudian cemplungkan dia ke dalam neraka jahim. Sesungguhnya dia dulu semasa hidup di dunia tidak beriman kepada Allah yang maha besar. Jadi ini tetap saya bacakan, walaupun keluarga Mulyono saya perhatikan belum sungguh-sungguh percaya pada Al-Quran. Ya, mungkin sama sekali memang tidak percaya. Sebagian kita paham benar operatif bawah sadar bahwa ketika isu keagamaan itu mulai diangkat-angkat, ya ini bisa membangkitkan sebuah situasi chaos yang kita tidak harapkan. Pak Mulyono itu semakin parah mainnya. Pak Jokowi maksudnya kan? Iya. Ya, kita berbicara tentang evaluasi kinerja ketatanegaraan kita, evaluasi kinerja politik kita, evaluasi kinerja ekonomi kita dalam sebuah mekanisme kelembagaan yang sudah ada. Ya, di sanalah ruang pertarungan kita yang sesungguhnya. Masa Pak Mahfud juga nggak tahu gitu kan? Iya kan? Apa yang nggak dilakukan Pak Jokowi? 1 bulan, 2 bulan dilantik sudah menyamakan harga BBM keluarga kita di Papua, membuat Trans Papua, mengembalikan Freeport yang 9% saham Indonesia menjadi 52%, Blok Mahakam yang 45 tahun dikuasai asing, Blok Rokan yang 90 tahun dikuasai asing, membubarkan Petral yang 1 hari untungnya 15 juta dolar itu. Kan kalau kita benchmarking dengan Bu Mega, ya harus jujur, kan harus ada pembanding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya di channel Gosip Politik ya. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan pernyataan menarik dari Pak dosen sekaligus pegiat media sosialnya yang mengkonter statement dari Pak Amin Rais dan juga Mahfud MD, di mana dalam video itu dia menerangkan soal berbahayanya kedua tokoh tersebut, yaitu Amin Rais dan juga Pak Mahfud MD ya. Di sisi lain, Ia Subiakto juga mengkritisi pernyataan dari Pak Mahfud MD ya. Dia membandingkan kinerja Pak Presiden Jokowi dengan Bu Megawati ya. Menurutnya Pak Jokowi jauh sekali lebih unggul dari Bu Megawati. Ias menyebut waktu Indonesia dipimpin oleh Bu Mega ya, Indonesia sampai kehilangan 3 pulau ya. Dan untuk lebih detailnya, mari kita sama-sama simak video berikut ini. Pak Mulyono itu semakin parah mainnya. Pak Jokowi maksudnya kan? Iya. Jadi Mulyono harus digiring ke penjara lewat pengadilan yang jujur, transparan, dan digelar secara terbuka dan segera dicekal. Baik, kita akan bicara tentang persoalan Profesor Amin Rais dan Profesor Mahfud MD. Nah, konteks keberbahayaannya kalau teman-teman lihat, pertama kita bicara tentang Prof. Mahfud MD. Ya, tentu kita tidak ingin menjadi sebuah pembelajaran sosial politik bagi generasi kita, generasi ke bawah, ya, bahwa partisipasi politik, ya, kesetiaan politik itu bisa secara tiba-tiba dijungkir balikkan. Ya. Hari ini berpihak pada seseorang dengan penuh loyalitas, kesetiaan, melakukan proteksi yang luar biasa dan memberikan afirmasi kepada publik bahwa ya ini pemerintah ini oke gitu ya. Jadi tidak ada yang tidak oke. Tetapi ketika punya kepentingan yang berbeda secara politik, ya, asimetris, ya, jadi tidak lagi sebangun, maka yang terjadi adalah proses pengkhianatan kesetiaan itu. Ibaratnya pernah bekerja pada seorang, sebutlah kita ini pembantu rumah tangga ya, tapi ketika kita sudah tidak menerima kepentingan di situ, lantas secara vulgar melakukan serangan balik, membuka semua apa yang kita tahu di dalam. Tentu ini menjadi sebuah pembelajaran yang kurang baik ya bagi generasi kita. Mungkin ada yang mengatakan ini soal negara, bukan soal ini. Ya, saya kira tidak ada ubahnya. Negara itu kan kapitalisasi dari sebuah unit domestik ya. Apa di negara ini
persoalan keberadaan keluarga itu merupakan pilar ya pembangun sebuah negara. Dunia ini dimulai bukan dalam konteks demokrasi yang sifatnya demokrasi state ya, tapi domestic demokrasi ya, jadi demokrasi yang berbasis pada keluarga. Nah ini juga yang kemudian gagal diperankan, diedukasi oleh Prof. Amin Rais yang menurut saya membahayakan negara ini dalam konteks ketika misalkan di ruang publik mengatakan keluarga Pak Jokowi atau Mulyono itu tidak berguna ya. Jadi saudaraku, Mulyono alias Jokowi adalah manusia toksik, manusia beracun yang bisanya atau racunnya telah meracuni sebagian anak bangsa lewat sandiwara politiknya yang penuh dengan kebohongan, keculasan, tipu-tipu tanpa henti. Saya kira ini sesuatu yang tidak baik ya untuk diafirmasi dengan oleh kita semua. Ada mekanisme kenegaraan yang tentu Prof. Amin Rais dan Prof. Mahfud MD paham benar tentang hal itu ya. Jadi jangan berpikir ini sebuah kegilaan Pak Jokowi ya. Kalau mau bicara tentang ketidakwarasan itu, ya kita berbicara tentang evaluasi kinerja ketatanegaraan kita, evaluasi kinerja politik kita, evaluasi kinerja ekonomi kita dalam sebuah mekanisme kelembagaan yang sudah ada ya. Di sanalah ruang pertarungan kita yang sesungguhnya. Kalau kita bicara soal Pak Jokowi, nggak bisa dihalang-halangi bahwa orang satu ini, presiden kita yang ketujuh ini, sudah nggak susah membandingkannya dengan orang-orang biasa yang pernah menjadi kepala negara bahkan di Indonesia ini. Karena prestasinya luar biasa. Masa kita nggak ingat, masa Pak Mahfud juga nggak tahu gitu kan? Iya kan? Apa yang nggak dilakukan Pak Jokowi? 1 bulan, 2 bulan dilantik sudah menyamakan harga BBM keluarga kita di Papua ya kan, yang selama 40 tahun lebih itu membeli harga BBM 10-20 kali lipat dibandingkan Jawa, membuat Trans Papua, mengembalikan Freeport yang 9% saham Indonesia menjadi 52%, Blok Mahakam yang 45 tahun dikuasai asing, Blok Rokan yang 90 tahun dikuasai asing, membubarkan Petral yang 1 hari untungnya 15 juta dolar itu kan. Nah, kalau kita benchmarking dengan Bu Mega, ya harus jujur, kan harus ada pembanding. Bu Mega buat apa? 3 tahun jadi presiden dari lungsurannya Gus Dur, karena dapatnya pun kan ada catatan itu kan, ya, videonya beredar di mana-mana. Kalau itu ngapain apa yang terjadi? 3 pulau lepas ya, Simpadan, Ligitan, satu lagi saya lupa. Iya, terus Blok Tangguh lepas, katanya punya potensi ekonomi 500 triliun per tahun. Apalagi Indosat lepas, terus BLBI dengan catatan. Apa ini prestasi seorang negarawan? Ya saya pikir enggak, karena memang konsennya cuma pada kekuasaan. Ini juga sekarang ngamuknya ini kan karena kekuasaannya lepas gitu kan. 2 periode dipegang Pak Jokowi, 10 tahun leha-leha, tiba-tiba kaget karena Pak Jokowi keluar dari PDIP karena ya memang dibuat seperti itu kondisinya. Begitu lepas kok mutung gitu. Dulu Pak Jokowi ada di PDIP dikuyo-kuyo, dibilang kasihan kalau nggak ada PDIP. Sekarang kan dibalik, kasihan di PDIP kalau nggak ada Jokowi kan gitu. Itu kan kenyataan. Sekarang ini kan kenyataan. Jadi nggak bisa dipungkiri gitu.